Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul pengaruh kecanduan game online terhadap perkembangan bersosialisasi anak. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Andika Armaya Saputra dengan NIM 121115127. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Sri Wulandari Huta Barat dengan NIM 121315152. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Hartini Boru Sitorus dengan NIM 12 11 15 10 26. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya. Pengertian game online. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, game berarti permainan. Permainan merupakan kegiatan yang sifatnya rekreasi, mengasyikkan, atau hiburan yang di dalamnya dilakukan oleh satu atau lebih pemain. Dalam game biasanya terdapat kompetisi antara para pemain dengan tujuan memperoleh kemenangan dalam permainan. Game online merupakan permainan visual elektronik yang di dalamnya menyuguhkan beberapa tampilan gambar 3 dimensi dengan dilengkapi oleh efek-efek yang menarik. Game online biasanya dimainkan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, laptop, ataupun gadget yang dilengkapi dengan jaringan internet. Teori bermain. Sejak abad ke-19, bermunculan teori-teori tentang bermain yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Beberapa teori bermain yang membahas tentang mengapa manusia bermain adalah sebagai berikut. 1. Teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis melihat bermain pada anak sebagai alat yang penting bagi pelepasan emosinya, benda-benda, serta sejumlah keterampilan sosial. Freud dalam Diana Mutia memandang bermain seperti fantasi atau lamunan. Melalui bermain ataupun fantasi, seseorang dapat memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik pribadi. Bermain bagi anak merupakan suatu mekanisme untuk mengulang kembali peristiwa traumatik yang dialami sebelumnya, sebagai upaya untuk memperbaiki atau menguasai pengalaman tersebut demi kepuasan anak. Dengan demikian, Freud melihat bermain sebagai sarana melepaskan kenangan dan perasaan yang menyakitkan. Hal ini berarti anak bermain karena mereka butuh melepaskan desakan emosi secara tepat. Nah, yang kedua ada teori dari Erik Erikson. Menurut Erikson pada tahun 1963, bermain membantu anak mengembangkan rasa percaya diri. Alasannya adalah karena dengan bermain, anak memperoleh kemampuan untuk menguasai tubuh mereka, menguasai dan memahami benda-benda, serta belajar keterampilan sosial. Anak bermain karena mereka berinteraksi guna belajar mengkreasikan pengetahuan. Bermain merupakan cara dan jalan anak berpikir dan menyelesaikan masalah. Anak bermain karena mereka membutuhkan pengalaman langsung dalam interaksi sosial agar mereka memperoleh dasar kehidupan sosial. Penyebab anak kecanduan bermain game online sangat banyak sekali. Nah, terutama penyebab anak kecanduan game online ini yaitu penghilang stres. Tidak dapat diragukan bahwa bermain game untuk sebagian orang dapat menyalurkan rasa penat dan jenuh, dan sejenak melupakan aktivitas sehari-hari yang melelahkan. Ini ditandai dengan cara mereka mengekspresikan emosinya, yaitu bermain game online. 2. Ada faktor pertemanan. Nah, salah satu penyebab seseorang kecanduan game online adalah faktor pertemanan itu sendiri. Ini ditandai seseorang yang sedang kecanduan bermain game online karena memungkinkan pemain dapat bermain dengan temannya sendiri atau bahkan seseorang yang tidak ia kenal sama sekali di dunia maya. 3. Bosan. Banyak anak yang mengalihkan rasa bosannya dengan cara bermain game. Dalam bermain game, membuat rasa bosan itu hilang seketika.
keempat, ketagihan yang berakibatkan melalaikan kehidupan nyata. Inilah masalah yang dihadapi oleh pemain, yang intinya adalah pengendalian diri. Dampak game online. Dampak negatif game online terhadap perkembangan bersosialisasi anak sekolah adalah game juga dapat memupuk rasa egois yang tinggi ketika ia kurang mendapat perhatian dari keluarga atau orang di sekitarnya. Bermain game dijadikan sebagai usaha pelampiasan atas ketidakpuasannya itu. Dalam bermain game online, saat bermain mereka sering berkata kasar. Hal itu membuat mereka terbiasa akan hal itu, dan kemudian mereka sering menggunakannya dalam kehidupan nyata kepada siapapun, bahkan kepada orang yang lebih tua. Dahulu sebelum game online menjamur seperti sekarang, anak menghabiskan waktu untuk membantu orang tua, kerja kelompok, dan berkumpul dengan teman sebaya. Bedanya sekarang anak berkumpul hanya untuk bermain game online sehingga larut malam dan sering lupa akan kewajiban mereka, membuat anak menjadi terisolir dengan lingkungan sekitar. Karena terlalu sering bermain game sehingga menjadi lupa dengan hubungan sosial dalam kehidupannya. Nah, dampak positif game online yaitu melatih kemampuan dalam memecahkan masalah, mendapatkan pengetahuan yang baru, melatih kreativitas dan pengendalian emosi, membentuk sifat optimis dan pantang menyerah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi secara daring online, menguatkan ikatan antara orang tua dan anak bila ikut terlibat saat bermain. Materi selanjutnya yaitu solusi yang diberikan guru bimbingan konseling untuk mengurangi kecanduan game online pada anak. Solusi yang dilakukan guru bimbingan konseling untuk mengurangi kecanduan game online melalui layanan konseling kelompok yaitu teknik self-management. Teknik ini merupakan teknik yang mampu mengarahkan diri konseling untuk mengatur perilakunya sendiri dengan dibantu oleh konselor sebagai fasilitatornya. Adapun tahap-tahap teknik self-management yaitu tahap pertama yaitu tahap monitor diri atau observasi diri. Pada tahap ini, konseling dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri serta mencatatnya dengan teliti. Catatan ini dapat menggunakan daftar cek atau catatan observasi kualitatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan konseling dalam mencatat tingkah lakunya adalah frekuensi, intensitas, dan durasi tingkah lakunya. Tahap kedua yaitu tahap evaluasi diri. Pada tahap ini, konseling membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat oleh konseling. Dalam hal ini, anak mulai membuat catatan perbandingan ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program. Program yang dilakukan bisa dengan membuat catatan perkembangan yang ia sudah alami. Yang ketiga, tahap pemberian penguatan, penghapusan, dan hukuman. Pada tahap ini, konseling mengatur dirinya sendiri, memberikan penguatan, menghapus, dan memberikan hukuman pada diri sendiri. Tahap ini merupakan tahap orang yang paling sulit karena membutuhkan kemauan yang kuat dari konseling untuk melaksanakan program yang telah dibuat secara. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.